Ada telepon tuh. Telepon. Ini siapa nih abisnya? Bagian dari gini gak sih? Bukan ya? Bukan. Kayaknya bagian dari gini. Bagian dari gini gak sih nih? Waduh, bukan kali ini ya. Ini kayaknya emang apa tuh? Orang sibuk emang. Waduh. Apa-apa. Nih, menurut kakak nih, organisasi di kampus ini kayak gimana nih, Kak? Organisasi di kampus ini menurut saya unik. Yang unik itu adalah organisasi di kampus kita, dia tumbuh dari akar rumput. Maksudnya dari akar rumput apa? Yang lebih aktif itu adalah himpunan dan UKM-nya dibandingkan BEM. Ya mungkin BEM sedang menggarap beberapa program sih, tapi ya menurut saya gak masalah gitu kan. Ya yang saya bilang unik itu dari akar rumput yang aktif itu malah yang dibawa-bawa kayak UKM, HMJ. Tapi yang di eksekutif tertingginya di BEM sendiri mungkin aktif tapi kalah tingkat keaktifannya oleh HMJ ini. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang tentang organisasi ini unik sih, tapi nggak menjadi masalah. Bahkan biasanya di beberapa kampus besar itu ada juga yang dia lahir dari akar rumput gitu kan. Dan itu juga memperkuat akar sehingga ke atas itu juga makin kuat. Nah sehingga BEM dan beberapa eksekutif tertingginya itu mereka bisa mendapatkan bantuan support baik pikiran dan juga fisiknya itu dari si para eksekutif di bawahnya gitu loh. Menurut saya sih nggak masalah. Tapi mungkin ya Pancasakti harus benar-benar mancing minat dan bakat sih. Karena banyak mahasiswa Pancasakti itu sebenarnya tuh mereka mempunyai keahlian, mempunyai bakat yang sangat-sangat luar biasa. Namun karena branding organisasinya ini kurang, mereka nggak minat. Sekarang gini deh, Mas Adit kenapa masuk Himamen? Karena jujur, Ya, kiper. oke. Gak masalah kan? Nah, artinya kan harus ada nilai apa ya? Harus ada poin di mana menjadi alasan untuk masuk ke organisasi. Iya. Tidak lepas gini mas, banyak mahasiswa itu yang mereka ikut organisasi mungkin karena dia dapat beasiswa, karena dia ini, karena dia itu gitu kan. Sebenarnya itu bagus, tapi alangkah lebih bagusnya setiap organisasi mereka harus bisa membranding organisasi itu sendiri. Betul. Contoh gini, saya selalu bilang ke teman-teman saya kayak gini. Pada saat saya jadi ketua Himamen, saya selalu jarang banget ke kampus itu yang namanya pakai kaos, pakai jaket, atau pakai apapun. Pasti saya selalu pakai kemeja. Karena saya ada pembina pramuka sekarang, terus saya karena saya dulu ikut pramuka, pembina pramuka tuh selalu ngomong sama saya gini, kamu jual diri kamu, bukan dalam tanda kutip ya. Maksudnya jual apa? Kamu harus bisa membranding diri kamu. Ketika orang-orang lain melihat kamu, mereka sudah mengetahui apa potensi kamu. Nah, ketika saya jadi ketua Himamen pada saat itu, saya membranding diri saya ini bukan hanya ketua himpunan, tapi saya adalah seorang manajer. Karena di Himamen sendiri, saya membuat budaya organisasinya itu layaknya sebuah corporate, layaknya sebuah korporasi, layaknya sebuah perusahaan. Kenapa? Karena manajemen itu tidak terlepas atau paling dekatnya, bukan manajemen ya, akuntansi dan manajemen, paling dekat itu budayanya itu kepada apa? Bisnis, ya kan? Perusahaan, perkantoran, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya membranding manajemen itu agar orang-orang lain melihat anggota-anggota Himamen itu bukan hanya himpunan mahasiswa biasa aja, tapi bagaimana orang-orang melihat anggota-anggota Himamen ini layaknya seorang manajer, layaknya seorang pembisnis, layaknya seorang pengusaha, layaknya seorang leader, gitu kan. Nah, akhirnya saya branding di situ. Mulai dari mana brandingnya? Brandingnya itu pertama dari cara berpakaian. Saya selalu branding itu, cara berpakaian saya, cara ngomong saya, tingkah laku saya, cara jalan saya, itu semuanya kan pasti dinilai orang. Dan ketika orang itu sudah melihat karakter kita, kepribadian kita, itu kan akan menjadi branding tuh. Nah, sehingga apapun yang orang lihat tentang kita, mereka tuh sudah langsung tahu orang ini potensinya apa. Kayak gitu. Jadi perlu branding diri dan perlu branding organisasi ketika kita menjadi seorang leader. Kayak gitu, itu perlu. Karena kita harus menciptakan sebuah citra
dan reputasi kita. Bukannya menutupi aib ya, ataupun kita menjaga image, tapi memang first impression itu diperlukan. Cara kita berpakaian, cara kita berjalan, kemudian cara kita berbicara itu sangat-sangat diperhatikan, dan itu salah satu branding untuk diri kita sendiri. Gitu, dan itu nanti akan lama-lama terbranding seluruh anggota organisasi itu. Kayak gitu. Sampai sekarang saya kira ke bawah, sebelum udah turun saya pakai kemeja gitu. Itu sih yang perlu sebenarnya, branding sih ya, branding diri sama branding organisasi sangat-sangat diperlukan, karena itu bisa menciptakan minat mahasiswa untuk masuk organisasi yang aktif. Itu berarti branding itu sangat penting banget ya. Banget gitu. Tapi nah ini kadang-kadang orang tuh bingung Mas, kayak saya mau branding diri nih, saya mau ini, tapi gimana caranya ya agar saya bisa branding diri gitu kan. Pertama itu cari tahu dulu potensi kita tuh sebenarnya di mana. Potensi kita di mana? Misalkan kalau Mas Adit suka baca buku gitu kan, suka literasi, nah branding lah diri Mas Adit sebagai seorang literator, ya kan, seorang yang suka membaca. Nah branding tuh mulai dari mana? Mungkin dengan cara berbicara Mas Adit, mungkin dengan cara kelakuan Mas Adit, tindakan, mungkin juga pakaian dan lain sebagainya, atau pengetahuan umum dari buku-buku yang sudah Mas Adit baca gitu kan. Itu kan lama-lama nanti terbranding tuh. Nah jadi buat teman-teman semua yang bingung gimana caranya untuk meningkatkan kualitas diri atau self improvement lah saya bilangnya, cari tahu dulu potensi teman-teman itu ada di mana. Cari tahu dulu, dalami, baru asah terus, kita lama-lama bisa bagus. Oke. Berarti itu ya, pentingnya branding itu kayak gitu ya. Betul. Kita berbicara tentang ini nih Kak. Apa tuh? Momen-momen nih. Ya. Kira-kira ada gak sih kayak momen-momen yang emang berkesan banget selama menjalani ini nih, menjadi seorang ketua himpunan manajemen? Momen paling berkesan bro. Saya bingung kalau momen berkesan, kayak berkesan semua. Momen berkesan itu MCD. MCD, Management Culture Day. Jadi saya itu cuma 1 tahun menjabat, dan sebelum MCD itu kita ada beberapa program yang memang sudah berjalan. Tapi menurut saya ya ini program-program biasa nih, nggak menimbulkan kesan, outputnya pun nggak begitu besar gitu kan. Saya bilang dalam diri saya sendiri, saya mau ketika nanti saya turun jabatan setelah divisioner, ada satu program yang itu sangat berkesan, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk anggota-anggota aktif himpunan manajemen, tapi bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa, terkhusus mahasiswa manajemen kayak gitu kan. Dan akhirnya ya udah kita buat MCD, Management Culture Day. Nah, Management Culture Day itu diikuti oleh seluruh mahasiswa manajemen sebenarnya. Diikuti oleh seluruh mahasiswa manajemen. Dan itu kita persiapan kurang lebih berapa ya? 1 bulan deh. Ya, 1 bulan. 1 bulan kita melakukan persiapan, dan akhirnya perkiraan saya itu tuh cuma 50 orang yang ikut. Ternyata pas dilihat ke jumlah kehadiran itu sampai 150. Pecah banget. Bahkan itu diapresiasi oleh Pak Dekan pada saat itu, Pak Rosidi, diapresiasi, dan juga diapresiasi sama Ibu Siwartini bahwasannya himpunan pertama yang mengadakan acara internal sebesar itu. Itu sangat-sangat berkesan. Itu kita sampai nginep di kampus kalau nggak salah. Iya. Waduh, ini kayaknya saya pas itu udah ini ya. Maksudnya ikut kan ya? Ikut ya. Ya kita nyanyi-nyanyi bareng. Benar-benar. Bisa dipecah. Ya, itu emang pecah banget. Itu kira-kira tuh MCD itu terbentuk dari apa nih Kak? MCD itu sebenarnya terbentuk dari keresahan. dari keresahan. Nah, jadi banyak kan sekarang gini deh, mahasiswa itu kan banyak yang jarang banyak yang nggak mau ikut kegiatan kampus kan biasanya. Banyak yang nggak mau ikut kegiatan yang mahasiswa selenggarakan. Kayak ngapain sih, males bayar segala macem, nggak dapat apa-apa gitu. Nah, sebelum saya buat MCD itu, saya selalu bilang ke anggota-anggota saya gini, jangan buat kegiatan yang kalian sendiri nggak mau kalau jadi peserta. Kalian kalau mau, sekarang gini deh, saya serahkan kepada kalian semua. Anggap kalian adalah seorang peserta. Apa yang kalian inginkan? Kegiatan apa yang kalian inginkan? Ada yang bilang ke festival, oke, band, oke, apa-apa segala macem. Udah terkumpul tuh. Pokoknya jangan request kegiatan yang kalian sendiri nggak mau ikutin. Akhirnya udah dapet nih beberapa gitu kan. Nah, kemudian apa yang menjadi
minat kalian untuk ikut sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Apa ya kak? Gratis kak? Oke, tulisnya dulu gratis. Murah kak? Murah. Apalagi gitu kan? Berlaku untuk semua mahasiswa, tulis aja berlaku untuk semua mahasiswa dan lain sebagainya gitu kan. Nah baru nanti tuh disusun tuh lama-lama kan mengerucut. Kalau dia tahu kegiatan apa yang mau mereka ikuti, udah tahu apa, terus hal-hal apa saja yang menambah minat mereka sudah tahu apa, baru bikin tuh apa nih yang mau dibuat kegiatan apa. Akhirnya terbentuklah manajemen culture day, di mana hari kebudayaan yang diselenggarakan oleh Himamen dan pesertanya itu paling banyak dari mahasiswa manajemen. Dan itu persiapan selama 1 bulan, kita benar-benar memperkenalkan budaya dari seluruh daerah di Indonesia. Bahkan kita buka stand itu tentang jajanan dan makanan khas daerah. Kayak gitu, ada fashion show, terus make up, TikTok challenge, sama satu lagi apa ya, make up, fashion show, TikTok challenge. Oh iya, itu stand bazar itu. Udah, makanya terbentuklah MCD. Itu paling berkesan sih kalau menurut saya, karena nggak ada yang lain. Tapi emang MCD ini menjadi suatu menjadi pandangan yang sangat bagus juga ya buat khususnya di Fakultas FEB yang memang menjadi ini trend center. Iya, trend center ya. Apalagi dengan bazarnya ya kan. Kita tahu bahwa manfaatnya juga kan banyak banget di situ kan ya, untuk bisa belajar untuk berjualan ya kan. Terus di situ juga belajar untuk kreativitas dan inovatif. Di situ juga kerja sama tim kan juga dibentuknya di situ juga kan ya. Dan banyak dramanya di situ juga sebenarnya. Banyak dramanya di situ, drama semua. Ada yang nangis lah, ada yang takut lah, ada yang lebay. Tapi ya waktu saya nggak tahu, saya nggak pernah minta maaf anggota saya loh. Kenapa tuh? Fun fact banget ya, saya nggak pernah minta maaf. Bukan yang merasa nggak bersalah ya, tapi selama saya ngejabat, maksudnya selama saya legal menjadi ketua, saya nggak pernah minta maaf. Saya minta maaf itu pasti ketika saya sudah turun jabatan, saya baru minta maaf, gitu kan. Bukannya gengsi sih sebetulnya. Gengsi sih, saya lebih ke gengsi, tapi bukan itu poinnya. Tapi saya tahu kesalahan saya nggak mau sering-sering minta maaf gitu kan. Saya nggak mau sering-sering minta maaf, tapi nanti di akhir saya akan minta maaf. Apapun kesalahan saya minta maaf ke teman saya apabila saya keras, apabila saya terlalu memaksa, dan ada beberapa kalimat atau kata yang mungkin menyinggung hati-hati mereka, saya minta maaf gitu. Jadi saya pasti minta maaf di akhir, bukan di masa kepengurusan. Tapi ini jangan dicontoh ya, takutnya kita banyak salah, banyak yang sakit hati gitu kan, tiba-tiba udah meninggoy ya kan, belum minta maaf. Waduh. Jahanam. Gitu. Langsung udah sumpah serapah itu. Ini ada sensornya nggak sih? Nggak ada nih. Waduh. Pure nih di sini nih. Pure aja ya. Iya kan, kita kan. Tapi saya suka loh podcast jujur kayak gini sebenarnya. Asli saya suka podcast jujur. Kita mah no sensor lah kayaknya. Iya. Norak banget. Iya. Katro ya. Gimik kita ya. Iya. Gimik. Aduh. Gak usah gimik. Tapi ngomong-ngomong nggak ada makanannya nih. Aduh. Kita puasa semua kayaknya di sini ya. Itu masa kalau banyak yang jadi saya podcast tuh bukan pertama ini ya, maksudnya saya sering podcast gitu. Mereka tuh kayak yang ini saya membandingkan gak sih? Gak apa-apa ya. Nih. Banyak yang podcast tuh kayak bener-bener syuting, ngerti gak sih? Kayak kak nanti badannya agak kesini ya, kena mic-nya, nanti kakak ngadep ini ya kameranya bla 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 gitu kan. Nanti kalau bisa HP-nya dimatiin kak bla bla. Nggak usah ngatur gue. Kita nyuruh kira burung dia jadi terbang gitu. Salah gitu. Maksudnya saya lebih suka podcast itu yang benar-benar ngalir gitu kan. Kalau memang ada beberapa kalimat yang mungkin teman-teman atau teman-teman kru kayaknya sensor aja, nggak apa-apa kayak gitu kan. Tapi nggak usah yang kayak tadi tuh apa nyala kan pada panik, santai aja, nggak apa-apa. Karena kan yang lihat itu podcast sebenarnya tuh isi dan thumbnail gitu kan. Jadi saya nggak peduli sih kalau mau ada tumpah apa segala macam tuh nggak peduli, karena itu bagian dari gimmick sebenarnya. Dan podcast kalau nggak ada gimmick pasti nggak laku. Benar. Kalau menurut saya ya, nggak tahu sih. Kalau menurut saya sih gitu. Saya nggak bisa podcast terlalu serius. Saya yang udah ngalir, bercanda aja, biasa aja gitu. Bahkan kalau teman-teman kru mau lempar bercanda juga nggak masalah sih. Iya. Kalau lempar bercanda saya tangkap. Kayak gitu. Tadi dengar-dengar Bang Raka juga udah punya istri nih ya.
Ini berita baru nih. Tapi ini Dur. Itu saya pernah difitnah punya anak tuh. Jadi ada kegiatan Himamen, saya lupa apa. Kita lagi pembukaan. Tapi kalau pembukaan sambutan Pak Badar ya. Iya betul. Bapak kemahasiswaan kita kan. Betul banget. Pak Badar bro, sehat-sehat Pak Badar. Pak Badar tuh luar biasa loh. Dia di setiap acara dia menyempatkan datang terus. Respect Pak Badar. Nah Pak Badar itu inilah setelah selesai sambutan lah singkat cerita kan. Lagi-lagi nih ketemu senat. Nah, Nih, apa tuh? Iya, saya emang ketemu senat. Bang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sudah ada sambutan dari Mas Raka, Ketum Himamen, terus ada Pak Badar, Abang kemahasiswaan, dan saya sekarang dari Ketum Senat nih. Ngomong-ngomong, saya doang nih yang belum berkeluarga. Nah, saya diminta kayak gitu kan. Iya Pak, Raka udah punya anak gitu.